Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan puan, bapak ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan puan, bapak ibu, saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini kita sambung pembicaraan kita mengenai nasihat seorang ayah kepada anaknya yang tercinta. Imam Al-Ghazali mengatakan, ayuhal walad wa inam ra'an dhahabat sa'atun min umurihi bi ghairi ma khuliqalah la jadirun an tatulalahi hasratuh. Maksudnya, wahai ananda tercinta, dan sesungguhnya seseorang yang menghabiskan satu saat dari umurnya pada perkara yang dia diciptakan bukan untuk perkara tersebut, maka sungguh layak baginya kerugian yang berpanjangan atau berterusan. Manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup di dunia dengan satu tujuan tertentu, yaitu untuk beribadah kepadanya. Perkara ini telah disebutkan dalam Al-Quran surat ke-51 Al-Dhariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maksudnya, dan tidaklah aku Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dalam tafsir At-Tabari telah disebutkan bahwa ulama tafsir Al-Quran berbeza pendapat mengenai pentafsiran ayat ini. Sebagian ulama mengatakan makna ayat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan jin dan manusia yang bahagia, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan jin dan manusia yang celaka, melainkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, ayat ini mempunyai lafaz yang bersifat umum, manakala maknanya adalah bersifat khusus. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Namun hanya jin dan manusia yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang boleh beribadah kepadanya. Manakala ada jin dan manusia yang diciptakan oleh Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh beribadah kepadanya, sehingga mereka dimasukkan ke dalam an-nar atau jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179, walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Maksudnya, dan sungguh kami Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar telah menciptakan kebanyakan dari jin dan manusia untuk dimasukkan ke dalam jahannam atau an-nar. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh bermakna bahwa seseorang menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang telah menjadi hamba Allah, maka dia mesti melakukan apa-apa yang diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dan meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menyebutkan bahwa wujudnya manusia di dunia ini adalah untuk beribadah. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dibuat oleh manusia selain untuk tujuan ibadah adalah termasuk perbuatan sia-sia yang menghabiskan masa dari umur manusia tersebut. Allah telah menciptakan mati dan hidup di dunia ini bagi manusia adalah juga mempunyai tujuan tertentu. Allah telah berfirman dalam Al-Quran bahwa adanya kematian dan kehidupan bagi manusia di dunia ini adalah untuk menguji manusia, siapakah di antara mereka yang paling baik amalnya. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan adanya mati dan hidup untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya.
dan Allah Maha Mulia lagi Maha Pengampun. Dalam ayat ini dinyatakan kualiti amal yang paling baik, bukan kualiti atau amal yang paling banyak. Perkara yang paling baik adalah dari suatu amal adalah amal itu dengan kualiti paling baik dan kuantiti paling banyak. Namun kalau kedua-duanya tidak boleh dilakukan, maka amal yang sedikit dengan kualiti yang paling baik yang berterusan adalah lebih baik daripada amal yang banyak tetapi tidak dengan kualiti yang baik dan tidak berterusan. Rasulullah SAW bersabda, "Iklafu minal amali ma tutikun, fa inna khairal amal adwamuhu wa in qalla." Maksudnya, beramallah dengan amal yang kamu mampu untuk melakukannya. Sesungguhnya sebaik-baik amal adalah amal yang dilakukan berterusan sekalipun sedikit. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4240, hadis sahih. Jadi telah nyata bahwa manusia diciptakan dan hidup di dunia ini adalah untuk tujuan beribadah dan beramal baik atau beramal soleh. Tidak sedikit manusia yang sibuk dengan urusan dunia untuk memperbanyak harta benda, mendapat kekuasaan atau pangkat, dan bermegah-megahan dengan banyaknya bilangan satu kaum terhadap kaum yang lain, dengan menghabiskan masa dan umurnya di dunia daripada taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak sadar dengan perkara tersebut yang membuat mereka lalai dari tujuan utama mereka diciptakan di dunia ini. Mereka terlena dengan perkara mencari dan memperbanyak harta benda dan kekuasaan sehingga mereka menemui ajal mereka dan masuk ke dalam liang kubur. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan manusia atas perkara tersebut dalam Al-Quran surat ke-102 At-Takatsur ayat 1 dan 2, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maksudnya, telah melalaikan dan menyibukkan kamu perbuatan bermegah-megahan dengan memperbanyak harta benda, kekuasaan dan keturunan daripada taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kematian mendatangi kamu dan kamu masuk ke dalam kubur. Dalam tafsir At-Tabari telah diriwayatkan dari Qatadah, beliau mengatakan mengenai pentafsiran kedua-dua ayat di atas, yaitu satu kaum merasa lebih baik dari kaum yang lain dengan bilangan yang banyak. Satu kaum mengatakan, kami mempunyai bilangan yang lebih banyak dari Bani Fulan. Setiap hari satu kaum saling menjatuhkan terhadap kaum yang lain sehingga mereka menjadi ahli kubur. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa perkara yang melalaikan adalah harta benda, sebagaimana telah diriwayatkan dari Mutarif dari bapaknya. Beliau mengatakan, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u alhaakumut takatsur, qala yaqulu banu adam mali mali, qala wa halaka ya bana adam min malik illa ma akalta fa afnaita aw labista fa abalaita aw tasaddaqta fa amdaita. Maksudnya, aku datang kepada Nabi SAW dan baginda membaca surat Alhaakumut Takatsur, telah melahirkan kamu bermegah-megahan. Baginda bersabda, anak Adam mengatakan, hartaku, hartaku. Baginda bersabda, dan adakah bagimu wahai anak Adam dari harta kamu kecuali apa-apa yang kamu telah makan maka ia akan hilang, atau apa-apa yang kamu pakai maka ia akan menjadi buruk, atau apa-apa yang kamu sedekahkan maka ia telah sampai kepada orang yang menerimanya. Hadis Muslim nomor 2958. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, sungguhnya Rasulullah bersabda, yaqulu abdu mali mali, innama lahum mim malihi thalas, maka lapafna aw labisa fa'bala aw atafaqtana wa ma siwa dzalik fa huwa dhahibun wa tariqul linnas. Maksudnya, seorang hamba Allah mengatakan hartaku, hartaku, bahwasanya bagi dia dari hartanya ada 3, yaitu apa-apa yang dia telah makan maka ia telah binasa, apa-apa yang dia telah pakai maka ia telah usang, atau apa-apa yang dia telah berikan maka ia telah tersimpan, dan apa-apa selain ketiga perkara tersebut maka ia akan pergi atau hilang dan ditinggalkannya untuk orang lain. Hadis Muslim 2959. Dalam kedua-dua hadis Muslim di atas, bagi seorang itu ada 4 jenis harta benda. Apa-apa yang telah dia makan dan minum, maka harta benda seperti ini akan hilang menjadi kotoran. Apa-apa yang telah dia pakai, maka harta benda seperti ini akan menjadi buruk atau usang dan akhirnya tidak boleh dipakai lagi. Apa-apa yang dia sedekahkan dengan ikhlas, maka harta benda seperti ini akan menjadi simpanannya dan berguna kelak di alam kubur dan akhiratnya.
Apa-apa yang selain 3 perkara di atas, maka harta benda tersebut akan pergi dan ditinggalkannya untuk orang lain. Pada ayat seterusnya surat At-Takatsur, Allah Subhanahu wa taala melarang, menghardik dan mengancam manusia supaya tidak menghabiskan dan menyia-nyiakan umurnya karena sibuk dengan perkara yang akan binasa daripada perkara yang kekal. Allah berfirman dalam surah At-Takatsur ayat 3 dan 4, "Kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun." Maksudnya, sekali-kali jangan berbuat demikian, nanti kamu akan mengetahui. Kemudian jangan sekali-kali berbuat demikian, nanti kamu akan mengetahui. Dalam tafsir Al-Qurtubi, Ibnu Abbas mentafsirkan kedua-dua ayat di atas dengan mengatakan, jangan sekali-kali berbuat demikian, kamu nanti akan mengetahui apa-apa yang datang kepada kamu dari azab Allah Subhanahu wa taala dalam kubur kamu. Kemudian jangan sekali-kali kamu berbuat demikian, kamu nanti akan mengetahui di alam akhirat apabila azab datang kepada kamu. Dalam ayat selanjutnya Allah berfirman, "Kalla law ta'lamuna ilmal yakin." Maksudnya, jangan sekali-kali berbuat demikian, kalaulah kamu mengetahui apa yang kamu akan hadapi dengan ilmu yang yakin, tentulah kamu akan berbuat taat dan beribadah kepada Allah. Dalam ayat ini Allah telah menyatakan, kalaulah manusia mengetahui apa-apa yang akan dihadapinya kelak dengan ilmu yang yakin karena lalai dengan menghabiskan umurnya di dunia, bermegah-megahan dengan harta benda dan bilangan kaum yang banyak dan selain kedua-duanya daripada berbuat taat dan beribadah kepada Allah, maka mereka akan mempersiapkan bekal untuk kehidupan di alam barzakh dan alam akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Ya umat Muhammad, wallahi law ta'lamuna ma'alam la bakaitum katsira wala dhahiktum qalila." Maksudnya, wahai umat pengikut Muhammad, demi Allah, kalau kamu mengetahui apa-apa yang aku tahu, sungguh niscaya kamu akan banyak menangis dan kamu akan sedikit tertawa. Al-Bukhari 6631. Sebab mengapa Rasulullah bersabda, kalau kamu mengetahui apa-apa yang aku tahu, niscaya sungguh kamu akan banyak menangis dan kamu akan sedikit tertawa adalah baginda melewati sekumpulan orang yang sedang berbincang dan tertawa, lalu baginda mengingatnya dengan sabdanya tersebut. Perkara yang dimaksud dengan apa-apa yang diketahui oleh Rasulullah SAW adalah apa-apa yang berkaitan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, balasan dan siksaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berbuat maksiat, perkara-perkara yang berlaku ketika nazak menjelang kematian, perkara kubur dan hari akhirat. Semua perkara ini akan membuat seorang banyak menangis dan sedikit tertawa, kecuali orang-orang yang kalbunya telah mengeras, lebih keras dari batu dan telah mati. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, sesiapa yang mengetahui bahwa sesungguhnya kematian akan datang kepadanya dan hari kiamat adalah masa yang dijanjikan kepadanya dan berdiri di hadapan Allah adalah tempat kesaksiannya, maka mestilah bahwa dia sentiasa bersedih di dunia ini. Sudah nyata bahwa hidup dunia adalah untuk beribadah dan beramal soleh. Apa yang berlaku jika seorang telah sibuk mencari dan mengurus harta bendanya dan sibuk dengan keturunannya sehingga dia menyia-nyiakan umurnya untuk tidak beramal soleh? Jawabannya sudah tentu adalah dia akan mengalami kerugian dan senantiasa dalam kerugian. Allah mengingatkan orang beriman supaya harta benda dan Al-Quran tidak melalaikannya dari mengingat Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingat Allah dengan beribadah kepadanya. Dan ingatlah, sesiapa yang melakukan perkara demikian, maka mereka itulah orang yang merugi. Kerugian dan penyesalan tersebut akan dialami ketika ajal kematiannya telah datang menjelang. Semua tabir akan tersingkap dan dia akan melihat segala perbuatan yang telah dilakukannya. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 99-100, "Hatta idza ja'ahadahumul maut qala rabbirji'un la'ali a'malu sholihan fima taraktu kalla inna kalimatun wa qaluha mim warim barzakh ila yaumi yub'atsun." Maksudnya, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, dia mengatakan, "Wahai Rabbku, kembalikanlah daku hidup semula di dunia supaya aku mengerjakan amal-amal yang soleh dalam perkara-perkara yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak akan dikembalikan, bahwasanya perkataannya itu hanya kata-kata yang dia saja yang mengatakannya, dan di belakang mereka ada pembatas barzakh sehingga hari mereka dibangkitkan semula.
pada hari kiamat. Tuan, Bapak, Ibu, Saudara dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah pada kesempatan ini. Insya Allah kita akan sambung pembicaraan nasihat seorang ayah kepada anak tercinta dalam kesempatan atau video lain. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video selanjutnya atau yang lainnya. Dan jangan lupa pula share video ini untuk kebaikan bersama dan untuk menyebarluaskan kebenaran. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.